Bapak, ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati, mari pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama mengikuti sholat subuh dan dilanjutkan dengan membahas masalah kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan bawakan kelanjutan dari yang kemarin, karena kemarin saya anggap sudah tuntas. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang kencing manis. Kenapa disebut penyakit kencing manis? Karena memang orang yang kencing manis, kencingnya terasa manis. Buktinya kalau mereka kencing itu dibiarkan, kalau kencing itu dibiarkan sembarangan di tempat mana dia kencing, maka dia kencing itu bisa didatangi oleh semut karena memang manis. Makanya disebut dengan kencing manis, yang dalam bahasa kesehatannya sering disebut diabetes mellitus. Jadi kita mau ngomong kira-kira menurut teori yang pertama kami sampaikan, kencing manis ini apakah ada faktor keturunan? Kalau menurut teori yang kami baca, bahwa kencing manis memang ada faktor keturunan. Jadi sekali lagi, penyakit-penyakit yang sifatnya bukan menular itu mesti ada faktor-faktor sebagai penyebab, tidak hanya satu. Ya. Jadi di sini ada faktor keturunan. Faktor keturunan itu diantaranya kalau bapak ini ibu, kalau bapak ini kencing manis DM, maka nanti kira-kira kemungkinannya, artinya kemungkinan ya, ini tidak mutlak, kemungkinan jadi kalau bapaknya yang kena kencing manis, kira-kira putra-putranya, putra-putrinya itu yang kemungkinan kena itu 30%. 30% kemungkinan yang kena. Kalau ibunya yang kena, kira-kira kemungkinan putra-putrinya 50%. Kemungkinan, jadi tidak harus ya, kemungkinan. Nah, jangan ditanyakan kalau bapak ibunya kena semua bagaimana. Nah, ini saya belum pernah membaca berapa kalau bapak ibunya sama-sama kena. Apakah jadi 80 atau jadi 100? Nah, karena di dunia medis tidak ada kalau 30 nanti 80, enggak, atau lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi yang jelas dua hal ini data statistik yang ada. Sifatnya sekali lagi kemungkinan, bukan sesuatu yang pasti. Ini dari sisi keturunan. Kalau dari sisi perilaku, kira-kira apa yang menyebabkan, yang menjadikan
terjadinya kencing manis diantaranya biasanya pola makan. Jadi pola makan ini bisa menyebabkan menjadikan timbulnya kencing manis, yaitu pola makan yang terkait dengan nanti faktor kegemukan. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat kegemukan itu kemungkinan lebih besar bisa terkena kencing manis daripada yang tidak kegemukan. Kadang-kadang, loh itu kena kencing manis kok kurus? Ya, biasanya dulunya itu gemuk, lama-lama nanti jadi kurus. Nanti ada ceritanya itu, tapi ini adalah faktor kegemukan. Jadi orang yang kegemukan itu mempunyai kemungkinan kena kencing manis lebih besar daripada yang tidak kegemukan. Sekali lagi sifatnya tidak selalu, sifatnya kemungkinan ya. Dari kemungkinan. Jadi kira-kira ini. Kemudian yang kedua di samping pola makan ini pola aktivitas. Yang mempunyai pola aktivitas lebih rendah itu mempunyai kemungkinan lebih besar kena kencing manis. Jadi orang yang sudah gemuk, pola aktivitasnya rendah, nah itu lebih besar lagi. Jadi aktivitas dalam hal ini mungkin bisa juga diartikan olahraga. Jadi olahraga itu bisa membantu untuk menurunkan kemungkinan kena kencing manis. Jadi kira-kira hal-hal yang kita berkisar dari sini. Ada ini, keturunan, ada perilaku. Kalau keturunan mungkin itu kita bisa agar bagaimana nanti kita tidak mempunyai putra putri yang banyak kencing manis, mungkin screening pada waktu mau menikah itu perlu, walaupun itu juga hanya salah satu upaya, tidak ada jaminan 100% mesti berhasil ya. Kalau pola makan ini kita bisa modifikasi bagaimana caranya agar menjadi kecil kemungkinannya. Itu diantaranya ini. Nah kemudian kenapa kok kencing manis? Kenapa kok kencingnya manis? Nah itu ada ceritanya. Jadi kalau orang kencing manis itu ceritanya gula di dalam tubuh yang mungkin kita perlu Jadi kalau kita makan sehari-hari itu, maka gula akan diserap oleh yang kita makan, akan diserap oleh darah. Gula yang kita makan itu akan diserap oleh darah. Nah, setelah diserap oleh darah, maka idealnya kemudian akan masuk ke dalam sel. Sel itu adalah unit terkecil dari tubuh kita. Jadi gula yang diserap oleh darah maka akan dimasukkan ke dalam sel. Dan nanti di dalam sel itu akan dilakukan yang namanya pembakaran, istilahnya begitu, sehingga menjadi tenaga. Itu ceritanya nasibnya gula kalau kita makan. Nah, pada orang kencing manis di situ ada gangguan. Jadi tadi kalau ini gula
kemudian masuk ke darah, kemudian masuk ke sel. Nah, ini kemudian dibakar menjadi tenaga. Ini yang normal seperti ini. Jadi makanya itu kita kalau mau kerja dan sebagainya perlu makan, karena tenaganya dari sini, tenaganya. Kita butuh tenaga dari sini. Nah, biasanya kalau orang kencing manis di mana gangguannya? Gangguannya biasanya di sini nih. Dari darah ke sini ini ada gangguan. Gangguannya itu adalah gulanya tidak bisa maksimal masuk ke sel. Gula ini tidak bisa maksimal masuk ke sini, masuk ke sel. Tidak bisa maksimal masuk, sehingga gula ini tetap ada di dalam darah. Makanya kalau dites, gula darahnya jadi tinggi. Kalau dites, makanya orang tes gula darah tinggi. Berapa biasanya? Biasanya kalau gula darah yang tinggi itu kalau tesnya secara acak itu artinya tidak melihat dia harus puasa, harus begini dan sebagainya. Sembarang waktu dites, maka dia akan lebih dari 200. Ini pantas diduga kencing manis. Kalau orang sekarang masih tes, nah, hasilnya 250, itu pantas diduga ada kencing manis. Tetapi harus didukung oleh gejala-gejala yang lain. Gejala yang lain nanti ya. Pantas diduga ini. Nah, kalau orangnya puasa, jadi gula darah puasa itu beda. Ini biasanya di atas 126. Orangnya puasa 8 jam ya. Ingat, puasanya ini 8 jam, tidak sama dengan puasa kita ya. Puasa 8 jam. Kalau puasanya medis itu 8 jam. Jadi kalau orang yang kira-kira demikian. Kemudian ada lagi yang namanya gula 2 jam setelah makan. Nih, 2 jam setelah makan ini biasanya di atas 160. Maksudnya habis puasa makan 2 jam dites, maka di atas 160 itu diduga, pantas diduga ada kencing manis. Kira-kira 3 poin ini. Ada yang acak sewaktu ya, acak atau sewaktu, kemudian ada yang puasa 8 jam, ada yang 2 jam setelah makan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi kenapa kok gulanya tidak bisa masuk ke sel. Ini nanti akan terkait dengan bagaimana seorang kalau kencing manis harus bagaimana, itu ada di sini nih. Kenapa tidak bisa masuk ke sel? Ini biasanya yang ini ya, gangguan ini. Yang pertama karena kurang insulin. Nah, insulin itu apa? Insulin itu suatu bahan kimia yang tugasnya mengantarkan gula masuk ke sel. Jadi gula masuk ke sel itu ada yang ngantar, diantar oleh insulin itu. Nah, kalau insulinnya kurang, maka otomatis gulanya tidak bisa masuk dengan
lebih baik, yang antar kurang. Atau insulin ini tidak berkualitas. Jadi insulinnya ada tapi kualitasnya kurang baik. Jadi tidak bisa membawa gula dengan baik. Ini. Jadi insulinnya kurang. Insulin kurang itu memang bilang jumlahnya kurang atau kualitasnya yang kurang. Baik. Kemungkinan yang lain, nah, kalau ada gula masuk ke sel, berarti di sel itu ada pintu-pintunya. Katakanlah pintu untuk gula ada. Nah, tatkala pintu untuk gula itu ada gangguan, maka gula juga tidak bisa masuk. Jadi di samping insulin yang membawa ini, pintu-pintu di sel itu juga bisa terganggu juga, sehingga kalau pintu-pintunya terganggu maka gulanya tidak bisa masuk juga. Nah, dua ini diantaranya yang menyebabkan kenapa gula tidak bisa masuk ke sel. Sehingga kalau orang dites kadar gula darahnya menjadi tinggi. Kurang insulin, kurang dalam arti kurang mutlak, atau kurang karena kualitasnya tidak bagus, atau pintunya yang tidak bagus. Itu ceritanya. Nah, ini apa ya, katakanlah pola pikir kita awal. Kemudian bagaimana gejalanya kencing manis? Yang jelas gula darah itu mesti tinggi. Gulanya tadi tidak bisa masuk ke sel, maka gula darah yang tinggi. Bagaimana kok menjadi kencingnya jadi manis? Nah, jadi gula itu kalau di dalam darah jumlahnya berlebihan, maka dia akan dikeluarkan lewat kencing. Maka kencingnya mengandung gula. Nah, sehingga kencingnya manis. Nah, akibatnya bagaimana? Kalau kencing itu mengandung gula, gula itu biasanya kalau keluar dari tubuh kita, itu tidak bisa gulanya keluar sendiri, dia keluarnya bersama dengan air. Makanya kalau orang kencing manis, di samping gulanya tinggi tadi, kencingnya mengandung gula, maka kencingnya tambah banyak, karena gula yang di dalam kencing itu banyak. Makanya orang kencing manis biasanya kencingnya banyak, mengalami kencing yang banyak, bolak-balik kencing dan kencingnya banyak. Biasanya yang paling enak kalau ditanya kalau malam berapa kali bangun kencing, orang normal biasanya sekitar 2 kali, tapi kalau kencing manis bisa 5 sampai 7 kali lebih, bolak-balik tiap jam kencing. Nah, karena apa? Karena gula tadi, gula yang di dalam kencing itu membawa serta air. Ditanya itu. Nah, terus dia kencing banyak, ya. Dia sering juga lapar terus. Kenapa lapar? Karena gula yang harusnya masuk ke dalam ke sel ini tidak bisa, dia hanya di darah, tidak bisa diubah jadi tenaga, jadi tidak bisa dibakar. Makanya dia itu walaupun gulanya di dalam darah itu tinggi, tapi merasa lapar terus, karena sel-selnya tidak pernah mendapat makanan yang cukup. Karena lapar terus, makan terus, tambah tinggi lagi, tambah kencing banyak. Kalau kencing banyak, minum juga banyak, karena bolak-balik kencing, bolak-balik minum. Nah, makanya itu biasanya orang kencing manis itu tanda-tanda yang mudah. Satu, kencingnya banyak. Karena kencing banyak, maka dia minumnya juga banyak.
Karena gulanya tidak bisa masuk ke sel, makannya jadi banyak. Jadi banyak kencing, banyak minum, banyak makan. Itu akibat dari rantainya ini. Loh, kenapa kok terus tambah kurus? Ya karena tidak bisa masuk ke sel, tidak bisa diproses. Gulanya tidak diproses dengan baik. Maka dia walaupun banyak makan, tambah kurus. Itu ceritanya. Makanya orang kencing manis biasanya pada gemuk. Ada yang tetap gemuk, ada yang menjadi tambah kurus, tergantung dari apa namanya lemak yang dimiliki. Kalau lemaknya itu tinggi, berarti ya kurusnya agak lama. Tapi kalau lemaknya tidak tinggi, kurusnya lebih cepat. Tapi lama-lama akan menjadi kurus. Kenapa? Nah, karena kalau misalkan ini tidak diobati, kalau tidak diobati ya, maka tubuh kita itu secara otomatis sudah diberi apa ya, semacam saklar otomatis gitu. Kalau misalkan sel kita itu selalu kelaparan karena kurang tenaga itu, maka secara otomatis lemak-lemak di dalam tubuh kita itu akan diurai menjadi tenaga. Lemak akan diurai jadi tenaga. Itu sudah sistem otomatis. Sehingga lama-lama jadi kurus akhirnya, karena lemaknya diurai jadi tenaga. Kalau tidak diobati ya, misalnya ini ceritanya belum diobati, jadi ceritanya kalau cerita panjang begini, karena kurang ini maka lemak akan diurai. Nah, kalau lemak akan diurai, maka nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya itu sistem penyediaan tenaga di dalam tubuh kita tidak normal, karena lemak yang seharusnya itu digunakan untuk apa ya, persediaan makanan, digunakan untuk menjaga tubuh kita agar tetap hangat, itu karena lemak ya, maka itu diurai. Nah, penguraian lemak yang berlebihan ini akan merugikan tubuh kita, karena ada produk yang tidak menguntungkan tubuh. Jadi kalau lemak yang diurai, maka nanti ada produk yang tidak tubuh yang disebut dengan produk ini, produknya ini namanya keton. Keton ini salah satu produk penguraian lemak yang tidak bagus untuk tubuh kita. Bahkan kalau kadar tertentu, pada kadar yang tinggi, maka tubuh kita bisa keracunan keton. Makanya kalau orang kencing manis yang tidak diobati dengan baik, dia lama-lama suatu ketika dia bisa tidak sadar karena keton ini. Tidak sadar karena ketonnya tinggi, tidak sadar. Ini kira-kira cerita apa ya, kerangka ceritanya kencing manis seperti ini. Jadi kalau kita mulai ngerti dari sini, maka nanti cerita berikutnya itu akan menjadi lebih enak. Gula, jadi karena gula masuk ke sel, kemudian di sel akan diproses. Nah, karena tidak bisa masuk, itulah yang menyebabkan ini. Jadi nanti apa-apa yang harus kita kerjakan itu terkait dengan cerita begini ini. Nah, ini mungkin kita akan sudah bulan Rajab nanti Syaban puasa. Nah, bagi jamaah di sini yang mungkin ada yang kencing manis, mesti mempersiapkan diri. Kenapa? Karena sebaiknya orang yang puasa itu, bagi yang kencing manis itu
gulanya diatur menjadi sebaik mungkin dulu. Karena kalau gulanya tidak baik, tidak diatur dengan baik, maka nanti bisa muncul produk ini. Jadi yang kencing manis mulai saat ini harus dipersiapkan diri agar gulanya bisa diatur dengan bagus. Seorang yang gulanya terlalu tinggi untuk ikut berpuasa itu ada risiko yang tidak bagus menurut perhitungan medis. Yaitu tadi, kalau gula ini tetap tidak bisa masuk ke sel, maka lemak yang akan dibakar untuk tenaga. Lemak yang dibakar untuk tenaga. Nah, kalau lemak dibakar terlalu banyak, ini nanti yang ditakutkan. Makanya itu kita harus perbaiki ini. Ada kemungkinan bisa sembuh total diabetes. Diabetes. Oke. Jadi diabetes itu penyakit, katakanlah penyakit ya, itu penyakit yang penyebabnya bukan datang dari luar tubuh, tapi ada di dalam tubuh kita sendiri. Proses ini tidak karena gangguan dari luar, tapi dari tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam istilah medis, kalau diabetes itu tidak ada istilah sembuh, tapi istilahnya terkontrol. Gulanya terkontrol. Selama kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk membuat gula bisa masuk ke dalam sel dengan baik, maka akan terkontrol. Nah, sekarang kita ngomong bagaimana agar ini bisa baik, ya. Tadi sebabnya kan kurang insulin atau pintunya yang tidak bagus. Nah, sementara kita untuk mencari kurang insulin, ini ada pemeriksaan laborat yang dilakukan, dan itu mungkin di sini masih belum bisa. Surabaya bisa, Mas. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pintu-pintu sel itu, pintu insulin itu, pintu gula itu bisa bagus. Yaitu salah satunya, yang pertama kita namanya harus mengatur makan. Mengatur makan itu artinya kalau pintu-pintu ini terganggu, pintu gula ini terganggu, maka gula yang ada di dalam darah itu jangan terlalu banyak, agar nanti yang masuk sisanya tidak begitu banyak, ya. Sudah suruh, ya. Pintu ini atur makan. Mengatur makan itu meliputi 3. Yang satu itu jumlah itu kalau menurut medis, makan itu harus ditimbang sesuaikan dengan berat badan. Tapi rasa-rasanya kok susah. Nanti ditimbang-timbang, habis makan seliranya habis sudah. Tak nyaman eber katanya. Nah, mungkin jumlah ini kita ikuti aja apa yang sudah tuntunan Rasul. Jadi kalau makan itu harus berhenti sebelum kenyang. Itu aja. Makan itu berhenti sebelum kenyang. Di situ. Ini tentang jumlahnya dulu. Yang kedua, jadwal. Jadi jadwalnya harus dibuat teratur. Orang yang kencing manis jadwalnya makannya dibuat teratur. Gunanya untuk apa? Gunanya biar bebannya sel-sel itu menjadi terus tidak ada yang terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu. Makanya itu kalau kita membuat jadwal makan orang kencing manis itu ada begini. Ini katakan makan besar 3 kali. Di sini ada makan kecil.
Jadi makan besar biasa, pagi, siang, malam. Jadwal ini jamnya ya, itu yang teratur. Katakanlah kalau pagi jam 6, siang jam 12, sore jam 6, ya jam ini yang harus ditaati. Jangan digeser-geser. Kalau digeser-geser kasihan, ini nanti selnya itu tidak siap. Ya. Terus ini ada makan kecil, gugenggu. Namanya gugenggu itu bukan untuk dalam rangka kenyang, tapi hanya sekedar mengisi. Ini 3 kali. Katakan jam 9, jam 3, jam 9 malam. Boleh. Ini jadwal makannya cuma ini. Di luar ini tidak boleh makan. Gugenggu juga tidak boleh. Ya hanya ini. Yang lain-lain boleh, air putih silahkan, banyak-banyak tidak apa-apa. Tapi kalau makanan jangan. Hanya di 3 sini diatur. Jumlahnya sudah ini, jadwalnya begini. Ini yang harus ditaati. Kemudian yang berikutnya ini adalah jumlah jadwal jenis. Untuk jenis itu gula harus dihindari 100%. Baik gula merah maupun gula putih. Kecuali gula yang memang khusus untuk orang kencing manis. Gulanya Tropicana itu biasanya. Di antaranya. Gula untuk kencing manis. Itu. Jadi gula harus sama sekali. 0. 3 ini kira-kira. Dengan 3 ini diharapkan gula-gula itu akan menjadi baik nanti. Jumlah, jadwal, jenis. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian untuk membuat pintu-pintu insulin itu tadi, pintu-pintu gula itu menjadi baik, yaitu dengan yang kedua, olahraga ringan. Katakanlah olahraga jalan kaki ya, itu biasanya 5 kali per minggu, 30 menit. Jadi sehari jalan 30 menit. Nah, jalan 30 menit ukurannya kira-kira bisa sampai keringatan. Ini upaya untuk membuka pintu-pintu gula itu menjadi baik. Jadi dengan demikian, maka kita sudah mencoba memperbaiki bagaimana agar masalah gangguan ini bisa diperbaiki. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Sehingga ini pola-pola pikir kita begini. Makanya itu wajib. Jadi sebelum obat ini wajib kita lakukan. Kemungkinan kalau gula itu tidak perlu tinggi, maka dengan adanya ini gula bisa normal. Kalau gula gangguan ini tidak terlalu berat, gula bisa normal tanpa obat bisa. Nah, itu ceritanya. Tanpa obat. Tapi kalau sudah normal, apakah ini dihentikan? Tidak boleh, jalan terus. Kalau ini dihentikan nanti seperti timbangan, satu diambil, ini gini. Kira-kira begitu. Makanya itu tidak bisa, dalam istilahnya yang tadi sembuh itu belum ada, tetapi terkontrol adanya, ceritanya gitu. Oke, mungkin hari ini sampai di sini, nanti Senin datang kita bisa lanjutkan lagi. Katanya gangguan lainnya itu akan mengalami gangguan alat vital juga. Oh nanti sih, jangan tergurau Mas Eri. ini cerita awalnya dulu, cerita awal, nanti itu sudah lanjut nanti ya. Ini aja kita sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan di Senin yang akan datang. Mungkin demikian. Gimana Pak? Ya. Salah satu diantaranya kencing manis itu karena bergula Pak ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan gula yang diminum itu ya Pak? Atau
Yang kedua, kalau umpamanya kekurangan gula, berakibat pada apa itu? Oh, Umpamanya sudah tegak gulanya, tidak manis. Jadi gulanya dikurangi. Lalu umpamanya begini, sebentar Pak. berakibat pada apa? Ya, ya. Gula itu yang dimaksud gula itu bukan gula, tapi makanan yang sifatnya karbohidrat. Itu termasuk gula. Jadi tepung, nasi, itu gula. Ya. Bukan gula-gula Bukan. kopi itu ya. Gula itu ya, nasi ya. Nah, jadi gula itu yang dimaksud gula itu tepung, nasi. Ya mungkin nasi, mungkin ketela, mungkin jagung, mungkin apa ya sama semua itu. Jadi porsi makanan itu yang sifatnya karbohidrat itu termasuk gula. Ya. Ya mungkin tadi saya tidak menjelaskan, jadi termasuk gula itu. Jadi tidak murni gula ini tapi tepung dan gula. Itu masuk gula itu. Nah, kalau kekurangan ya namanya nanti kurang gula itu bisa orang pingsan mendadak gula. Itu saya kira. Bukan yang lain, ya. Oke, sementara gitu ya. Monggo nanti kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.